Mengacu di Perbawaslu 9 2022 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa sengketa proses yang terjadi pada saat pemilu ataupun pemilihan itu sebenarnya ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita pada podcast edukasi demokrasi kali ini telah hadir narasumber kita. Beliau bernama Ibu Hesti Rahayu STMM, ya Bu ya. Ya. Kebetulan beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, beliau merupakan koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas. Gimana kehadiran sehat? Apakah keadaan sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita bincang-bincang mengenai sengketa, ya khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Mungkin sahabat Bawaslu yang dimanapun kalian berada mungkin bertanya-tanya atau apa sih itu sengketa gitu. Mungkin Ibu Hes bisa memberikan pencerahan mengenai apa sih sengketa itu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Apa kabar? Minal aidin dulu ya. Hari ini adalah salah satu kegiatan Bawaslu Lombok Barat. Ini kita dalam rangka bagaimana mulai dari jauh-jauh hari sebelumnya kita mensosialisasikan ya Mas ya. Artinya kita sharing, meskipun tahapan kita saat ini bukan tahapan untuk pemilu maupun pilkada. Tetapi tidak ada salahnya kita menambah wawasan, karena bagaimanapun pengawasan dilakukan oleh Bawaslu ini juga melibatkan partisipasi dari sahabat-sahabat Bawaslu semua. Gitu ya Mas ya? Ya, benar Bu. Sengketa. Kalau mendengar kata sengketa tentu kita membayangkan bahwa ada perselisihan nanti terjadi pada saat proses-proses yang ada dalam tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan. Mengacu di Perbawaslu 9 2022 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa sengketa proses yang terjadi pada saat pemilu ataupun pemilihan itu sebenarnya ada dua. Jadi ada sengketa antar peserta dan sengketa antar peserta dan penyelenggara. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini sengketa itu hampir sebenarnya sama dengan sengketa yang terjadi di lingkungan sosial juga. Kita juga pasti tidak akan luput dari perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, apalagi ini dalam rangka pemilu maupun pemilihan. Kalau dilihat arti sengketa ini sendiri adalah kalau kita lihat sengketa antar peserta pemilu ataupun pemilihan, berarti di sini ada hak peserta pemilu atau pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain. Nah, kalau kita bisa analogkan, ini adalah ada hak kita yang merasa kita dirugikan nih. Bu Hes merasa dirugikan karena Mas Wahyu ini contoh ya. Contoh ini merugikan secara langsung dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Penyelenggara ini siapa? Tentu saja dalam hal ini adalah yang memegang otoritas keputusan. Dalam hal ini adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Jadi sengketa antar peserta dan penyelenggara ini adalah adanya sengketa yang dirasakan oleh peserta pemilu, ada haknya yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan ataupun berita acara oleh penyelenggara, khususnya hal ini adalah KPU. Jadi kira-kira demikian Mas. Jadi dalam hal ini memang Bawaslu bertindak sebagai mengambil bagian di preventifnya dulu. Jadi kalau sengketa antar peserta dan antar peserta ini bisa kita delegasikan, bisa kita berikan mandat kepada Panwaskam di
kecamatan untuk menyelesaikannya. Jadi mereka bertindak sebagai hakimnya. Ya. Ini proses ini bisa dilakukan maksimal 3 hari, Mas. 3 hari. Jadi nggak lama. Boleh dia lebih dari 3 hari, tetapi dia harus memenuhi unsur, misalnya nggak ada sinyal, demografi wilayahnya itu sulit, komunikasinya juga sulit, itu bisa untuk dilakukan itu. Nah, kalau untuk sengketa proses antara peserta dan penyelenggara, itu mulai dari permohonan sampai mediasi dan adjudikasi itu waktunya 12 hari. 12 hari. Harus bisa diputuskan oleh Bawaslu. Nah, jadi kira-kira demikian, Mas. Oh ya, Bu. Berarti sengketa ini ada 2, Bu, ya? Iya, betul. Sengketa yang terjadi antara peserta pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara. Kemudian sengketa antar peserta pemilu atau pemilihan, Bu, ya. Berarti dalam hal ini yang peserta pemilu atau pemilihan dengan penyelenggara itu penyelenggaranya KPU. Betul. Kalau antar peserta pemilu atau pemilihan berarti sesama peserta ya. Di situ yang membedakan, Bu, ya. Betul. Oh ya, Bu, untuk siapa saja sih yang berhak mengajukan sengketa, baik itu pemilu atau pemilihan, Bu? Oke. Ini untuk yang pemilu dulu, Bu. Oke. Ya. Kalau untuk pemilu yang berhak untuk mengajukan sengketa itu yang pertama adalah partai politik. Oh, parpol. Ya. Parpol. Kemudian yang kedua adalah bakal calon legislatif atau calon legislatif yang sudah terdaftar di DCT. Kemudian ada pasangan calon, presiden dan wakil presiden, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk yang pilkada? Kalau untuk pilkada lebih sederhana lagi, lebih simpel, Bu, ya. Lebih simpel, dia boleh diajukan oleh bakal pasangan bupati atau wakil bupati atau pasangan calon bupati atau wakil bupati, Bu. Oh iya, oke. Baik, terkait dengan sengketa, bagaimana penerapan sengketa proses ini khusus di Kabupaten Lombok Barat itu pada saat pemilu atau pilkada tahun kemarin, Bu? Jadi Bawaslu-nya ini. Betul. Sebenarnya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak, Mas. Oh, iya. Karena bagaimanapun Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Iya, benar. Jadi banyak pihak yang membantu kita, baik itu stakeholder, pemerintah daerah, masyarakat itu terlibat secara aktif partisipasi. Iya. Di Lombok Barat khusus untuk pemilu dan pemilihan itu sengketa kita tidak ada. Artinya memang prinsip pencegahan itu didahulukan dulu. Bagaimana pencegahan di awal itu jangan sampai meluas hingga ke jenjang di atasnya. Teman-teman Panwascam pun itu mengambil bagian yang sangat bagus sekali dalam upaya bagaimana mereka melakukan pencegahan. Di kabupaten itu pun dibentuk tim fasilitasi yang akan membidangi ataupun memfasilitasi bagaimana sengketa-sengketa ini bisa diselesaikan di tingkat bawah. Kemudian bagaimana juga monitoring, kemudian evaluasi di samping sosialisasi baik internal maupun secara eksternal. Bagaimana sosialisasi secara berjenjang ini kita lakukan untuk bagaimana mencegah pencegahan ini bisa dilakukan. Hasilnya lumayan, artinya tidak ada sengketa, aman-aman saja, dan Lombok Barat kemarin mendapatkan piagam penghargaan terbaik 3 nasional. Wah, luar biasa. Iya, wah keren. Ini kerja semua ya. Lombok Barat ini mendapatkan penghargaan terbaik 3 nasional. Ini terkait bagaimana proses penyelesaian lomba penyelesaian sengketa proses yang diadakan oleh Bawaslu RI. Oh, berarti Bawaslu RI yang mengadakan. Iya. Dan ini linear dengan hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat Bawaslu, Bawaslu Lombok Barat ini punya
prestasi Bu, ya. Prestasi ya. Atas kerja kerja semuanya iya, Mas. Iya. jadi tidak luput dari peran serta masyarakat juga Semuanya, kita libatkan gitu Bu, ya. Betul. Berarti secara umum itu sengketa dia ada dua. Ada dua. Tapi kalau masyarakat bisa nggak ngelapor Bu, mengajukan sengketa? Nggak bisa Nggak kalau bisa, ya. masyarakat umum karena tidak dikaitkan dengan hak secara langsung. Oh, berarti yang kontestasi Bu, pihak yang mendaftarkan diri sebagai calon Bu, ya, atau pasangan calon Bu, ya. Oh. Karena kalau masyarakat dia kan tidak ada hak secara langsungnya, mungkin dia dirugikan, tetapi tidak langsung. Ya. Kalau di Perbawaslu kan disebutkan dia dirugikan secara langsung akibat dari itu tadi. Ya, berarti kalau dengan penyelenggara yaitu KPU dikeluarkan dengan keputusan penetapan calonnya Bu, ya. Betul. Berarti ada peran Panwascam juga di sengketa antar peserta Bu, ya. Betul. Mungkin kita sebagai manusia sudah terbiasa ya menyelesaikan masalah. Ini yang membantu juga. Artinya memang skill itu tinggal dikembangkan kembali untuk bagaimana menyelesaikan sengketa antar peserta. Jadi penyelesaian sengketa antar peserta itu memang diharapkan selesai pada hari itu juga. Jadi dengan misalnya mengkaji permohonan sengketa itu sendiri, kemudian bagaimana memanggil pihak-pihak yang bersengketa, kemudian memutuskan pada saat itu juga. Kalau penyelesaian antar peserta ini kan bisa melibatkan tokoh masyarakat, bisa melibatkan pihak-pihak terkait. Artinya yang tahu persis seperti apa kejadian dan diselesaikan. Seperti apa diselesaikan pada saat itu juga. Ya, baik, itu mungkin dari penjelasan Ibu Hesti Rahayu mengenai sengketa yang ada khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Jadi mungkin itu saja Bu, sesi kita podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.